Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, saya akan membaca rasionalnya terlebih dahulu. Dimohon kepada peserta didik agar memperhatikan. Paradigma bimbingan dan konseling dewasa ini lebih berorientasi pada pengenalan potensi, kebutuhan dan tugas perkembangan serta pemenuhan kebutuhan dan tugas-tugas perkembangan tersebut. Alih-alih memberikan pelayanan bagi peserta didik yang bermasalah, menemukan pemenuhan perkembangan optimal dan pencegahan terjadinya masalah merupakan fokus pelayanan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka pengenalan potensi individu merupakan kegiatan urgen pada awal layanan bantuan, bimbingan, dan konseling saat ini tertuju pada mengenali kebutuhan peserta didik, orang tua, dan sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangan sebagaimana tercantum dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik dan kompetensi dasar atau SKKPD. Dalam upaya mendukung pencapaian tugas perkembangan tersebut, program bimbingan dan konseling dilaksanakan secara utuh dan kolaboratif dengan seluruh stakeholder sekolah. Dewasa ini layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 7 Pinrang memiliki banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, problematika yang dialami oleh sebagian besar peserta didik bersifat kompleks. Beberapa diantaranya adalah problem terkait penyesuaian akademik di sekolah, penyesuaian diri dengan pergaulan sosial di sekolah, ketidakmatangan orientasi pilihan karir, dan lain-lain. Dari sisi eksternal, peserta didik yang notabene berada dalam rentang usia anak persiapan menuju remaja awal juga dihadapkan dengan perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam skala global. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan masif seringkali memberikan dampak negatif bagi perkembangan pribadi sosial peserta didik di sekolah. Sebagai contoh, akses tak terbatas dalam dunia maya seringkali melahirkan budaya instan dalam mengerjakan tugas, maraknya pornografi dan problem lainnya. Namun demikian pada dasarnya setiap individu memiliki kecenderungan untuk menata diri dan mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna, tidak terkecuali peserta didik di sekolah. Dari berbagai problem yang ada, masih terdapat harapan yang besar terhadap keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh peserta didik. Beberapa peserta didik memiliki potensi untuk dikembangkan bakat dan minatnya, aktif dalam kegiatan olahraga, berbakat dalam bidang seni, dan lain-lainnya. Di samping itu, daya dukung yang tersedia di SMA Negeri 7 Pinrang dapat dikatakan cukup baik. Hal ini didukung oleh fakta bahwa sebagian besar orang tua atau wali peserta didik memiliki potensi beragam dan telah menyatakan kesediaan untuk turut berkontribusi dengan kemampuan profesionalnya masing-masing. Kondisi ini merupakan modal yang luar biasa dalam mendukung keberhasilan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Begitu pula dari segi daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki SMA Negeri 7 Pinrang memiliki kecukupan fasilitas untuk menopang kegiatan perkembangan bakat dan minat peserta didik melalui berbagai wadah kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Baik, itulah tadi pembacaan rasionalnya. Langsung saja kita memulai kegiatan. Sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada anak-anakku, ada yang ingin memimpin doanya? Saya, Bu. Ya, kepada Umu, saya persilakan. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Umu Kalsum. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan kegiatan, saya akan membacakan tujuan. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini. Peserta didik, tujuannya itu peserta
didik atau konseli dapat memahami dan mengerti tentang pengembangan persahabatan dan silaturahmi di lingkungan masyarakat. Kepada anak-anakku, apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan ini? Insya Allah siap, Bu. Siap, Bu. Ya, Ibu juga minta kepada anak-anakku untuk dapat aktif dalam kegiatan ini. Sebelum Ibu menampilkan materi, atau PPT-nya, ada yang tahu apa itu manajemen konflik? Saya, Bu. Silahkan Misna. Nah, jadi menurut saya manajemen konflik adalah sebuah proses mengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Nah, sehingga mendapatkan sebuah resolusi yang diinginkan. Baik, Ibu akan menampilkan PPT-nya, diharapkan kepada anak-anakku untuk memperhatikan. Baik, Bu. Ya, Bu. Materi kita hari ini adalah manajemen konflik. Adapun pengertian dari manajemen konflik. Manajemen konflik adalah cara yang digunakan individu untuk menghadapi pertentangan atau perselisihan antara dirinya dengan orang lain yang terjadi di dalam kehidupan. Selanjutnya, jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakan, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Yang kedua, ada konflik antar individu dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan atau seperti antara manajer dan bawahannya. Yang ketiga, ada konflik antara individu dan kelompok yang berhubungan dengan era individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Yang keempat, ada konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama karena terjadi pertentangan antar kelompok. Yang kelima, ada konflik antar organisasi yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dan sistem perekonomian suatu negara. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk manajemen konflik. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif. Yang kedua, berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, dibedakan menjadi konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik diagonal. Yang ketiga, berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Yang keempat, berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, berdasarkan cara pengelolaannya. Konflik dapat dibedakan menjadi konflik antar individu, konflik antar individual, dan konflik antar kelompok sosial. Selanjutnya, strategi manajemen konflik. Menurut Stefanin, terdapat 5 langkah meraih kedamaian dalam konflik. Apapun sumber masalahnya, 5 langkah berikut ini bersifat berdasar dalam mengatasi kesulitan. Yang pertama, pengenalan kesenjangan antara keadaan yang diidentifikasikan dan bagaimana keadaan yang seharusnya.
Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Yang kedua, diagnosis. Inilah langkah yang penting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi, kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Ya, dan yang terakhir ada evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi. Baik, itulah tadi materi yang Ibu jelaskan. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada anak-anakku untuk bertanya tentang materi yang Ibu jelaskan tadi. Ada yang ingin bertanya tentang materi tadi? Saya, Bu. Ya, kepada Indah. Jadi, Bu, pertanyaan saya itu, apakah dalam setiap bentuk konflik itu selalu negatif atau ada konflik yang bersifat positif? Terima kasih. Jadi, secara lama atau negatif, konflik dianggap negatif dan harus dihindari. Tetapi dalam perspektif baru atau positif, konflik berdampak positif bagi organisasi. Jadi, ada konflik bersifat positif, tentunya dari konflik tersebut bisa dilakukan revisi terhadap norma yang sudah mapan, bahkan mampu menyesuaikan diri dan meningkatkan kepuasan serta bisa mengambil langkah solusi yang tepat. Itulah tadi. Apakah anakku Indah sudah mengerti? Iya, Bu. Makasih. Baik. Masih ada yang ingin bertanya tentang materi? Bu. Ya, kepada Misna, silakan. Perkenalkan, Bu, nama saya Misnawati. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah suatu konflik itu perlu dikelola? Dan jika dalam suatu organisasi terjadi konflik yang begitu besar, apa yang terjadi dalam suatu organisasi tersebut? Terima kasih. Oke. Dalam perspektif lama, konflik itu harus dihindari, tetapi dalam perspektif baru atau dampak positif, konflik itu harus dikelola. Artinya, organisasi terdiri dari orang-orang yang membentuk kelompok atau tim. Orang-orang dalam suatu kelompok, misalnya dalam lingkungan sekolah, pasti saling berkomunikasi atau bergaul. Maka ketika bergaul tersebut sebagaimana kodrat alam, di mana setiap pergaulan pasti terjadi kesalahan dan kehilafan. Apalagi manusia juga tempat salah dan hilaf. Maka konflik adalah proses ilmiah dan pasti terjadi di mana saja. Dalam hal ini, konflik terjadi diri sendiri dengan seseorang seperti di sekolah. Misalnya, saya konflik diri sendiri dengan seseorang dapat terjadi karena perbedaan peranan atau atasan dengan bawahan, kepribadian dan kebutuhan. Ketika kita memiliki perbedaan peran tersebut, maka bagaimana atasan atau dalam memberikan tugas harus bersikap adil, seperti mempercayakan seseorang dalam menangani suatu kegiatan. Jangan itu saja orangnya, beri kepercayaan orang lain sehingga tidak menimbulkan iri yang menjadi penyebab konflik. Jika suatu organisasi terjadi konflik begitu besar, maka yang terjadi dalam organisasi tersebut menjadikan lebih kuat ketika mampu menyelesaikan konflik. Salah satu tujuan konflik adalah untuk memperkuat kekuasaan atau keuntungan, bisa meningkatkan kebersamaan kelompok jika melalui solusi terbaik dan menimbulkan dinamika
jika pencapaian yang lebih baik. Kalau kita melihat hasil konflik, ada kala-kala artinya kedua kelompok mengalami kerugian, berarti organisasi tersebut akan hancur. Seperti itu. Apakah Misna sudah memahami? Terima kasih Bu, saya sudah paham. Oke, baiklah. Karena berhubung waktu kita sudah hampir selesai, jadi saya memberikan kesempatan kepada anak-anakku untuk menyimpulkan materi yang telah Ibu jelaskan. Ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, baik, Indah. Oke, jadi kesimpulan untuk materi kita mengenai manajemen konflik. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari manajemen konflik itu sendiri. Dari manajemen konflik adalah cara yang digunakan individu untuk menghadapi sebuah pertentangan ataupun perselisihan antara dirinya dengan orang lain yang terjadi di dalam kehidupan. Jadi konflik di sini juga terbagi berbagai macam jenisnya, di mana setiap pakar konflik memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengklarifikasinya. Jadi konflik pada diri individu itu sendiri, konflik antara individu, dan konflik individu dengan institusi. Jadi ada bentuk-bentuk konflik berdasarkan sifatnya, berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat, berdasarkan cara pengelolaannya. Jadi strategi manajemen konflik dengan mengenai kesenjangan, diagnosis, menyepakati suatu solusi, dan pelaksanaan evaluasi. Gitu saja, Bu. Oke, terima kasih Indah. Bagus sekali. Saya ucapkan kepada anak-anakku yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baik, Ibu akan memberikan evaluasi. Jadi pertanyaannya itu, menurut pendapat kalian, apa itu manajemen konflik? Ada yang ingin mengajukan pendapatnya? Iya, kepada Umu, silakan. Jadi manajemen konflik itu adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat memengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Ya, bagus sekali Umu. Ada yang ingin menambahkan atau memberikan pendapatnya lagi tentang manajemen konflik? Kalau tidak ada, saya akhiri saja karena waktu kita juga terbatas. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang telah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.